Halo Rek, gimana kabarnya hari ini? Makasih udah mampir lagi di channel The Dark Notes. Sebelum kita mulai, coba deh kalian pastiin pintu kamar udah tertutup rapat, atau mungkin jangan terlalu sering nengok ke belakang ya kalau kalian nonton ini sendirian. Surabaya, kota yang dikenal keras, panas, tapi juga penuh sejarah. Tapi di balik hiruk-pikuk mall mewah dan kulinernya yang enak-enak, Surabaya nyimpen satu monumen yang nggak bakal pernah masuk ke brosur wisata resmi manapun. Lokasinya ada di kawasan elit Darmo Harapan. Sebuah bangunan besar, megah pada masanya, tapi sekarang cuma sisa tulang-tulang beton yang gosong dan ditutupi akar pohon. Orang Surabaya menyebutnya Rumah Hantu Darmo. Ini bukan cuma soal bangunan tua yang nggak laku dijual, Rek. Ini soal cerita yang udah jadi rahasia umum selama puluhan tahun. Cerita tentang kekayaan yang nggak masuk akal, pelarian yang berakhir tragis, sampai api misterius yang nggak bisa dipadamin. Siapkan mental kalian, karena kita bakal masuk lebih dalam ke dalam kabut misteri Rumah Darmo. Kita putar waktu ke era 80-an sampai awal 90-an. Darmo Harapan itu dari dulu emang kawasan sultan. Rumah-rumahnya gede banget, pagar tinggi, dan privasinya dijaga ketat. Nah, di salah satu kafling paling strategis, berdirilah sebuah rumah yang paling mencolok. Konon, pemiliknya ini bukan cuma kaya, tapi kaya banget sampai orang-orang bertanya-tanya, ini orang kerjanya apa ya? Gosip pun mulai beredar di kalangan warga sekitar dan para asisten rumah tangga di sana. Katanya, kekayaan keluarga ini berasal dari hasil pesugihan. Tapi, ini bukan pesugihan sembarangan yang pakai sesajen bunga atau ayam cemani. Rumornya, mereka punya perjanjian besar yang melibatkan tumbal nyawa manusia setiap periode tertentu. Dalam dunia persugihan katanya ya, Rek, ada masa di mana si pemberi kekayaan bakal minta upeti yang lebih besar. Di titik inilah, keluarga ini kabarnya mulai merasa tertekan. Mereka udah capek, atau mungkin udah nggak sanggup lagi ngasih apa yang diminta. Mereka pun mutusin buat berhenti. Tapi kalian tahu kan, di dunia hitam nggak ada kata resign secara damai. Sekali lo masuk, nyawa adalah jaminannya. Cerita yang paling bikin merinding adalah saat keluarga ini mutusin buat kabur. Mereka tahu kalau mereka tetap di rumah itu, mereka bakal dijemput satu persatu. Akhirnya, seluruh keluarga, termasuk anak-anak dan katanya ada asisten rumah tangganya juga, naik ke sebuah kapal pribadi. Rencananya mereka mau lari jauh keluar pulau, atau bahkan luar negeri. Tapi nasib berkata lain. Di tengah laut yang tenang, tanpa ada badai, tanpa ada kerusakan mesin yang masuk akal, kapal itu tiba-tiba tenggelam. Hilang begitu saja di telan gelapnya laut. Gak ada yang selamat, seolah-olah pihak yang mereka ajak janji itu gak ngelepasin mereka seinci pun. Nah, setelah rumah itu kosong melompong, kejadian aneh terjadi lagi di tahun 1997. Rumah megah itu tiba-tiba kebakaran hebat. Warga sekitar panik, mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tapi anehnya, Rek, para petugas damkar cerita kalau api itu kayak punya nyawa. Disemprot air seberapa banyak pun, apinya nggak mau mati. Malah apinya kayak kenolak buat dipadamin. Akhirnya rumah itu dibiarkan hangus sampai cuma sisa kerangka betonnya aja yang hitam pekat seperti yang kita lihat sekarang. Sejak tahun 97 sampai sekarang, bangunan itu jadi kos-kosan buat makhluk halus. Banyak banget yang coba-coba uji nyali di sana. Gue dengar cerita dari seorang warga yang dulu sering lewat sana malam-malam. Dia bilang, pernah dengar suara orang lagi pesta dari dalam rumah yang udah hancur itu. Suara gelas berdenting, suara tawa. Tapi pas dia lihat, ya cuma gelap,
dan semak belukar. Lalu ada sosok yang paling ikonik, wanita berbaju putih. Banyak yang lihat dia berdiri di balkon lantai 2 yang sebenarnya udah gak ada lantainya. Dia cuma diem, natap kosong ke arah jalan. Belum lagi soal macan putih yang katanya jadi penjaga gaib di sana. Banyak ojek online atau orang lewat yang ngerasa motornya tiba-tiba berat banget pas lewat persis di depan rumah itu. Katanya sih, mereka suka iseng pengen ikut jalan-jalan. Dan ada satu lagi misteri yang belum terpecahkan. Konon, ada satu bayi atau satu anggota keluarga yang selamat dari tragedi kapal itu. Dan kabarnya, dialah yang sampai sekarang secara misterius tetap ngebayar pajak tanah rumah itu, meskipun bangunannya dibiarin hancur gitu aja. Entah siapa orangnya, nggak ada yang pernah lihat. Rek, pada akhirnya, kita mungkin nggak bakal pernah tahu 100% apa yang beneran terjadi di rumah itu. Apakah beneran ada pesugihan, atau itu cuma tragedi keluarga yang kebetulan beruntun? Yang jelas, rumah Darmo udah jadi bagian dari urban legend yang memperkaya misteri kota Surabaya. Pelajaran yang bisa kita ambil, ya jangan pernah main-main sama hal yang nggak kita pahami. Kekayaan instan mungkin kelihatan manis, tapi harganya mungkin lebih mahal dari yang sanggup kita bayar. Gimana menurut kalian cerita tentang rumah Darmo ini? Kalau kalian punya cerita pengalaman pribadi, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa notis.